mikrokultur. Mikrokultur itu adalah, tolong mas, dari sana mas. Ini mikrokultur ini adalah bentuk urin, kemudian kita kasih obat, kemudian kasih kita beberapa bahan-bahan yang lain, terus kita maksimalkan, nanti bisa berfungsi untuk apa mas? Untuk penyiraman tanam biar bisa lebih maksimal. Ini lebih maksimal. Ini baunya memang tidak enak, tapi ketika kita maksimalkan di tanaman, ini olahan dari urin kambing yang difermentasi, maka akan semakin besar, cepat, tahan hama dan sebagainya. Ini pun begitu. Kalau ini apa mas? Ini SOC, pembuatan SOC. Oh iya. Kalau ini yang terbaru, bukan dari urin toh? Bukan. Ini banyak dari apa? Bahan-bahan murni seperti Yakult. Oh, ini yang luar biasa, ini yang terbaru ini. Ini ada salah satu bahan yaitu SOC yang kita maksimalkan, baunya harum kalau ini, beda dengan yang ini. Ini untuk menambah daya gedor fermentasi lebih maksimal. Jadi kita menggunakan satu obat, kita kasihkan, mohon maaf, ini ada namanya produk namanya SOC. SOC ini dari HCS, HCS Purendo yang berada di Sidoarjo. Ini mempunyai satu produknya. Ketika kita maksimalkan, kita olah dengan berbagai macam bahan-bahan, maka kita menggunakan satu tutup botol ini bisa untuk membuat fermentasi sebanyak itu dicampur dengan ini. Jadi ketika kita mengolah lebih lanjut, maka SOC yang dimaksud ini akan bisa menambah daya dorong fermentasinya. Ini yang kita gunakan pakai yang produk-produknya. Dan juga dulu kita menggunakan juga produk yang bisa dibeli bebas di pasaran, namanya M4 peternakan, untuk peternakan. Ini M4 untuk peternakan ini memang dulu kita maksimalkan untuk menjadi satu alternatif. Jadi fermentasi bukan dengan harga yang mahal juga, yang murah pun bisa. Ini yang menjadi harga-harga untuk rakyat lah. Jadi kalau karena fermentasi itu syaratnya harus harus tertutup rapat ya. Tertutup rapat. Ini contohnya salah satu gebok yang sudah difermentasi. Ini cuma 1 hari dulu. 1 hari ini belum maksimal karena apa? Tapi coba dimakan kan juga masih kurang. Jadi kalau ditunggu lagi sampai 2-3 hari, maka akan layu dia. Teksturnya lembut. Ini teksturnya masih keras. Jadi tidak disukai. Baunya pun tidak menyengat. Tapi kalau ada nggak mas? Contoh yang sudah 4 hari. Sudah siap. Oh belum ada. Jadi ini teksturnya masih keras, jadi tidak disukai. Kalau yang damen mana yang damen? Yang damen. Ini damen juga kita fermentasi. Ini harus pakai tutup plastik ya, agar air itu tidak. Ini yang damen. Ini damen luar biasa ini. Ini sudah 5 hari, baunya luar biasa. Wangi, menyengat, wangi menyengat. Ini yang bau yang disukai oleh hewan-hewan. Jadi manis, kayak manis suka ini luar biasa. Jadi damen. Ini bisa seperti ini. Kita ada takarannya, ada kita campurin jedek, kemudian ada kita campurin ampas tahu, karena dedek itu katul, sama ampas tahu itu bahan karbohidrat, yaitu untuk memadatkan makanan. Dan juga ini debuk-debuk yang mungkin orang-orang desa kalau tanam jenis pisang kemudian dibuang, kita manfaatkan di sini, kita hasilkan yang lebih maksimal. Kemudian ini juga ada mesin pencacah rumput. Jadi ketika rumput masuk di sini nanti sudah akan kecil-kecil. Tujuannya apa? Ini untuk lebih mudah memproses. Sebenarnya lebih simpel untuk dimasukkan. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kambing. Kemudian ini ada ikan. Ikan ini juga termasuk anak-anak budidaya gerameh yang bersifat peternak kecil, terus yang besar, terus sampai yang ukuran konsumsi. Tapi ini insya Allah rencana targetnya hanya untuk pembibitan. Kita beli yang biji oyong ini, yang biji oyong segini, ini biji oyong. Jadi kita beli gerameh yang ini dulu harganya 120,
di Kota Majinang sana. Kita teder dulu di tempat bak, kemudian setelah beberapa bulan ada 2 jari 3 jari kita lemparkan ke sini untuk menjadikan biakan. Ini kebanyakan yang di sini sawah rencananya bulan depan Syawal ini ada orang mau juga. Jadi kita jualnya bukan jual konsumsi tapi jual bibitan. Ini nanti akan dijual bibitan untuk bisa dimaksimalkan harga bibitan dari bukan untuk konsumsi. Ada untuk konsumsi belum maksimal. Terus ini pakannya ikan kita coba beralih dari memanfaatkan limbah kambing. Ini ada cemendil, terus kemudian ada cemendil, terus ada mas diambil itu mas sampelnya, ulatnya mas. Nah itu dulu kita pakai pelet, ternyata itu boros. Kemudian kita pakai ulet, ini uletnya, ulet belatung ini kita buat dari cemendil fermentasi, dicampur dengan obat namanya SOC ya, SOC dicampur dengan apa jenenge itu dedek, terus apa lagi bergojen, terus ampas tahu, buah-buah limbah sayur. Di pasar itu kalau ada yang tomat bosok, apa jenis bosok ini masukkan. Kalau tape bosok jangan dimasukkan sini, dimakan aja, enak itu kalau tempe bosok. Iya itu mas, itu anunya itu apa jenis hasilnya uletnya. Jadi makannya gerameh ini sudah lepas dari pelet atau pur ikan, kita sudah maksimalkan yang ini. Jadi ulet. Jadi lebih banyak proteinnya, lebih besar ya. Itu yang dimaksud dengan apa ya mas ini mas? Belatung ya. Kita pembuatan belatung dari kemarin kita baru saja kita beli kemarin. Ini ada pangluluh bata. Jadi mesin kita putar tanah, kita campurkan abu, kita campurkan merang. Kadang ada sebagian gerajan sedikit, kemudian kita kasih air, kita masukkan di sini. Setelah keluar, kemudian diolah untuk kedua kalinya, nanti hasilnya bisa seperti ini. Jadi ini sudah termasuk olahan campuran tanah, ini tanah gunung, jadi warnanya abang. Kita beli memang satu tepengnya 250, berarti kalau 2 mobil 500. Kemudian kita campur beberapa bahan tadi, nanti bisa untuk dibuat bata-bata yang ini kita maksimalkan untuk tahap ini, tahap pembelajaran. Dan juga untuk pembangunan untuk intern sendiri ke depan insya Allah anak-anak bisa untuk bisnis mereka buat, mereka jual sendiri, mereka keuntungannya untuk mereka sendiri. Itu yang itu masalah. Terus kemudian ini ada lagi itu untuk persiapan buat aula. Ini ada papring, ada tribun yang kita maksimal. Ini dulu ini bokasi ini. Bokasi. Ini salah satu pemanfaatan hasil dari cemendil tadi. Yang sudah kita fermentasi, kita campur dengan bahan-bahan tertentu. Satu, bahannya ada namanya merang, tanahnya, terus arang sekam itu apa namanya? Arang sekam itu merang itu, terus kita obong dengan alat tertentu, tapi tidak sampai bosong. Jadi terus nanti kalau sudah hitam itu disiram air, terus kemudian jadi ini termasuknya untuk teksturnya sangat subur, lembut, sehingga untuk penyemaian apapun, baik itu yang akarnya serabut ya guys, seledri, cesi, kangkung, apalagi mas, segala tanaman yang bersifat serabut itu sangat cepat sekali. Apalagi kalau kita mau tandur yang jenisnya model albiso, laban, jati, ini untuk penyemaian ini sangat-sangat cepat. Ini harus ini juga pakai obat juga, ya. Itu tadi kita bisa pakai 4, ada 4 peternakan, 4 pertanian untuk batang. Ini untuk batang ini termasuk buatannya juga secara manual, jadi yang biar hemat tenaga itu kita ngeluluhnya, jadi membuat bahan mentah menjadi bahan matang. Setelah bahan matang jadi spray tadi baru kita cetak seperti ini. Ini semua tenaga ada yang profesional memang ya, ada udah lama. Ini namanya Kang Muzakir, ini sudah sekitar 7 tahun 8 tahun ini dibuang dari rumahnya ya, karena sudah disukai orang udah nggak lama nggak pulang.
Ini kalau ini anak buangan baru, ini baru-baru ini itu namanya Durrahman sama Ali, ini namanya Sundus, ini baru-baru tapi cepet. Wong barang santri ya ngajinya ya ora kudu ngaji kitab, ya ngaji untuk ekonomi juga termasuk salah satu amal ibadah. Maka ketika gawe bata diniati nggo ibadah, yo ibadah terus. Ora kalah karo wong sing dikir nang masjid, ketika nang masjid cok, itu juga untuk menghidupi keluarga. Ini tahap rencananya ini tuh dibuat aula karena di pondok sini mau dimaksimalkan pesantren yang bisa menyatu kepada masyarakatnya, masyarakat sekitar akan dimaksimalkan bisa untuk pemberdayaan masyarakat anak-anak santri, tapi dari anak desa kita program alurnya kepada seperti anak pesantren. Jadi mereka istilahnya santri kalong kuwi metune nggerbengi, ngerawan wis ora nang pondok. Jadi nggerbengi nang pondok tok. Nanti dimaksimalkan di sini. Ini untuk aula rencananya. Kemudian selanjutnya ini yang di belakang. Ya. Ini tadi. Ini namanya alat besi ini untuk membuat arang sekam. Jadi untuk membantu bahan vokasi tanah yang kita suburkan, kita campurkan di antara dengan arang sekam. Nah, ini yang kita maksimalkan untuk ini adalah bahan-bahannya yang perlu ini adalah gerajen. Contoh gerajen ini misalkan. Ini sebenarnya ini gerajen glugu nih. Gerajen glugu itu untuk bahan jamur tiram, gerajen apapun bisa. Tapi yang bisa maksimal menurut apa yang kami lakukan ya di sini adalah dengan gerajen albiso atau bahasanya apa ya? Albiso lah. Jadi sengon karena teksturnya dia lembut, dia bisa cepat. Nah ini kalau bisa dicampur apa-apa nanti kita campur dengan katul, cek lagi ya, terus lagi dengan kapur, kemudian setelah itu kita kita tunggu sampai rendem tutup sampai 24 jam, maksimal 10 jam atau 11 jam hidang. Kita pakai Apollo jadi kepenak ngirit BBM, ngirit ke kayu. Kita pakai ampas-ampas yang tidak dipakai. Ini sekitar 2 minggu. Setelah dingin kita masukkan bibit jamurnya, ada contohnya. Udah habis ya. Bibit jamur kita masukkan. Ini namanya miselium. Ini akar-akar kayak spora ya, akar-akar. Nah ini yang sudah jadi baik. Ya. Jadi sup itu akhirnya mengganggu. Yang ini kan putih, jamur yang kita ini jamur putih. Nanti kalau dimasuki itu, nanti keluarnya jamur yang berupa warna hitam. Itu yang jadi masalah. Ini juga ada itu mas, jentik-jentik ini nggak pakai ini. Iya, ini mas. Nah, ini ada jentik-jentik lah. Nah, ulat ini baik nggak dijemur? Betul. Ini sebenarnya ada tulisannya. Tempat pembenihan perhatian dilarang keras masuk bagi selain petugas. Pintu harus ditutup. Perkakas selain milik jamur dikeluarkan. Bagi para petugas dimohon dengan sangat menjaga kebersihan. Jahe matrik gitu. Jahe matrik itu artinya kita menanam jahe dengan sistem naik ke atas. Kalau yang biasa-biasa orang-orang pada umumnya menandur ya asal ditandur itu aja. Sekali manen udah rampung. Kalau ini adalah tandurnya berarti nanti mulai dari atas sampai bawah itu ada gerombol-gerombolan jahe. Ini jahe. Satu kandi. Bisa juga pakai tanah dikeduk juga bisa, polybag juga bisa, drum ya sesuatu yang bekas-bekas itu kita bisa maksimalkan. Kemudian ini adalah seledri. Ini kemarin kita mencontohkan coba seledri ini kita maksimalkan untuk orang-orang desa. Kalau nege, kalau ngesop, nyayur, tidak perlu ya beli seledri di luar, kita tanamkan di tempatnya masing-masing. Tinggal minta uang sama suaminya, Mas, Pak. Di tuku becer, nggak tuku seledri. Wis duwe iya tapi kan jenengan ora gawe aku sing tuku. Setiap hari bisa buat pemasukan buat istrinya. Ya tetap ada pemasukan. Terus ini juga ini termasuk yang sudah dimaksimalkan jahe. Ya ini jahe yang ditanam juga jahe bukan jahe biasa. Jahe biasa itu jahe gajah namanya. Yang kemarin harganya sekitar 11.000, tapi ini jahe wulung. Jahe wulung itu yang jahe merah ini. Setitik wis panis. 1 kilonya bisa mencapai 60.000. 1 kilo bisa 60.000. Ini juga termasuk jahe semua, okay. Kemudian ini adalah atau jenis cesim ini juga. Nah ini kita manfaatkan untuk albiso. Anak-anak juga kita terapkan untuk albiso.
Terus ini juga misum atau tadi akar jamur yang sudah sampai penuh, backlocknya kita pindah ke sini karena ini lebih sejuk, lebih lembab. Ini kita sudah masuk ke tempat lain ini. Ini jadinya seperti ini. Ini yang sudah jadi. Ini yang sudah paling bagus nih. Jadi miselium itu sudah masuk rapat. Kita buka tutupnya. Nanti kita akan lihat beberapa contoh-contoh yang sudah jadi. Misalkan ini. Nah, ini contoh salah satu dari jamur tiram.